warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Baiklah, Selamat sore, Bu. saya dari SMA Negeri 1 Sekutiraman ingin menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Baik, mari kita lihat bagaimana alur tujuan pembelajaran tersebut. Sudah, Sudah, Bu, sudah nampak, Bu. baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alur tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran. Dalam alur pembelajaran itu ada konsep. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menjadi capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, tetapi juga pengetahuan dan profil pelajar Pancasila. Secara operasional, konsep komponen tujuan pembelajaran dapat memuat tiga aspek berikut. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Yang kedua adalah konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya rasa cukup jelas, Pak, Bu. Terima kasih dari hari ini. Baik, terima kasih. Saya Sukri Adi Utama dari SMA Negeri 1 Seputu Surabaya. Kita akan mempelajari materi pada hari ini. Sebentar, saya siapkan dulu materinya. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah? Baik, Pak. pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang asesmen informatif dan sumatif. Bagian yang akan saya jelaskan adalah pada bagian ladder of feedback. Baik, kita sebagai guru pada ladder of feedback ini adalah kita tidak boleh memvonis peserta didik kita karena berpikir negatif. Jadi kita ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu klarifikasi, kedua penilaian, ketiga pelatihan, kemudian berikutnya saran, dan yang terakhir adalah apresiasi. Kita bisa melakukan ini dengan siswa dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, apa yang kamu maksud dengan, bisa tolong jelaskan lagi tentang bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya yaitu penilaian. Di penilaian ini kita bisa sampaikan bahwa ada beberapa ungkapan, misalkan bagian ini efektif karena ini menarik karena
ini ide yang bagus untuk setelah itu kita lakukan, kita bisa juga melanjutkan dengan perhatian. Misalnya kita mengatakan, "Saya membayangkan bagaimana jika, apa mungkin jika saya belum paham bagaimana atau bagaimana kamu bisa?" Langkah selanjutnya yang perlu kita ambil adalah saran. Kita bisa mulai mengungkapkannya dengan, "Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu menambahkan? Bisakah kamu menghapus bagian?" Dan yang terakhir yaitu apresiasi. Tentunya kita melakukan apresiasi bisa juga dengan kata-kata, "Idemu mengingatkan saya pada. Saya bisa melihat pekerjaan. Ini bisa saya gunakan untuk. Saya belajar dari jawabanmu." Baik, itu mungkin eh, untuk para peserta. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di situ leader of feedback itu kan ada 5 tahapan ya, Pak. Iya. Heeh. Nah, apakah bisa ditambahkan satu lagi atau mungkin hanya 5 saja tahapan yang harus kita lakukan pada leader of feedback? Iya, Bu. Jadi memang pada kesempatan kali ini materi inilah yang harus saya sampaikan. Nanti coba saya sampaikan lagi ke atasan saya. Mungkin ada hal-hal yang memang belum dimasukkan unsurnya atau mungkin Bapak Ibu ada usulan untuk memasukkannya. Nanti akan coba kita komunikasikan lagi di pertemuan berikutnya, Ibu. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Eee, Baiklah, kita lanjutkan dengan pemateri terakhir, yaitu Bapak Ihsanul Mutakin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ihsanul Mutakin. Saya berasal dari SMA Negeri 19 Batam. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya mari kita lihat tampilan berikut ini mengenai materi profil pelajar Pancasila. Baik, profil pelajar Pancasila ada 6 aspek profil Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Baik, itu yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ada 5, yaitu yang pertama, akhlak beragama, 2, akhlak pribadi, 3, akhlak kepada manusia, 4, akhlak kepada alam, dan 5, akhlak bernegara. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci pada kebinekaan global yaitu pertama, mengenal, menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi, dan refleksi, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, bergotong royong. Bergotong royong adalah pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela
agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mudah dan ringan. Elemen kunci pada profil gotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. 4. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci ada 2, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Selanjutnya, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun berkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci pada profil ini yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Dan yang kelima, mengambil keputusan. 6. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Oke, demikian tadi adalah materi profil pelajar Pancasila yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Saya rasa cukup jelas Pak untuk materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih atas materinya. Mungkin dari Bu Yuli, apakah ada pertanyaan atau masukan? Jelas Pak, materi yang disampaikan cukup jelas, nggak ada pertanyaan. Baiklah, kalau seperti itu, mari presentasi ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan.